Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heaven, Jesus, you're the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. Shalom, sidang jemaat Tuhan. Kembali lagi di GBAP Bunga Bakung Robinson Online Service. Sebelum kita memulai ibadah online kita, mari kita siapkan posisi ternyaman kita, catatan kita, dan hati kita. Ini dia GBAP Bunga Bakung Robinson Online Service. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Sebab Tuhan baik bagi kita semua. Haleluya. Pujian
kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Karena kami tahu bukan karena kekuatan kami mampu menghadapi hidup ini. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada saat hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan seluruh hidup kita, hati kita, untuk kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Sungguh kami sangat mengucap syukur kepadamu ya Tuhan kami yang hidup. Kami percaya hari ini kesempatan yang indah sehingga kami boleh sama-sama bisa memuliakan Engkau, memuji Engkau. Dan saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pengurapan-Mu ada atas kami sehingga dimanapun kami berada, firman Allah tersampaikan. Dan hati kami bagaikan tanah yang subur, siap ditabur oleh benih firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siapkan hati kami mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur hari ini ya bisa kita mendengarkan firman Tuhan meskipun melalui YouTube ini. Kita percaya ketika kita sungguh-sungguh menaruh perhatian kita untuk mendengarkan firman Tuhan, tentunya kita semua pasti diberkati. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, kalau kita melihat keadaan dunia kita hari-hari ini, tidak ada yang aman. Ya, bencana alam terjadi di beberapa daerah yang kita ketahui dari televisi bisa kita lihat. Ada banjir, tanah longsor, ada hujan es, ada angin puting beliung, dan perekonomian mulai melemah. Dan lebih lagi pandemi COVID sampai hari ini pun belum mereda. Meskipun sudah ada usaha pemerintah kita untuk memberi vaksin ke masyarakat. Bapak Ibu, melihat keadaan yang saat ini terjadi, tentunya kita ini sebagai umat Tuhan mungkin mulai mengalami putus asa, pesimis dengan situasi sekarang ini. Mimpi-mimpi yang pernah kita impikan, mungkin kita impikan aku tahun ini pengen membuka toko baru, usaha baru. Atau anak-anak muda aku pengen bekerja yang lebih baik lagi. Atau punya mimpi kerinduan anak-anak muda mungkin kuliah di luar negeri atau luar kota. Dan rasanya semua itu dengan situasi yang ada sekarang ini, tidak akan mungkin itu bisa terwujud mimpi-mimpi itu. Bapak Ibu, mimpi yang kumaksud di sini adalah bukan sekedar bunga tidur yang biasanya kita alami pada saat kita tidur ya, melainkan mimpi yang besar atau impian apa yang kita inginkan terjadi di masa depan. Namun Bapak Ibu, jikalau kita tahu bahwa kita ada di dalam pengawasan Tuhan dan pemeliharaannya, percayalah, pasti kita dimampukan Tuhan untuk bisa mewujudkan mimpi kita sekalipun ada tantangan yang akan kita hadapi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini mengajak kita bagaimana mewujudkan mimpi, apa yang akan kita lakukan dan bagaimana perencanaan kita dalam mewujudkan mimpi tersebut. Dan inilah menjadi judul kebenaran firman Tuhan hari ini yang akan kita dengarkan bersama-sama. Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan bisa mewujudkan mimpi atau impian kita. Di sini saya akan bagikan ada dua hal. Bagaimana kita dapat mewujudkan mimpi kita. Yang pertama, bagaimana kita mewujudkan mimpi kita adalah sesuaikan mimpi kita itu dengan kehendak Allah. Yang pertama, bagaimana kita mewujudkan mimpi kita selama ini yang sudah kita impikan, ya. Pertama, sesuaikan dengan kehendak Allah. Nah, sesuaikan dengan kehendak Allah mimpi kita itu. Kita bisa baca dari satu cerita kisah di Perjanjian Lama dalam Kejadian 37 ayat 5 sampai 10. Di sana bercerita tentang kisah Yusuf. Saya akan bacakan bagi kita semua. Mari kita sama-sama memperhatikan firman Tuhan. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami?
apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu Yusuf di sini memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku, mari kita perhatikan mimpi yang dimimpikan oleh Yusuf ini ya. Melalui mimpi Yusuf yang pertama, kita mempelajari bagaimana Allah memberi pesan dalam mimpi Yusuf itu bahwa Yusuf akan menjadi pemimpin suatu saat nanti. Ini bukanlah sesuatu yang mudah bagi Yusuf karena pada saat dia bermimpi itu usianya sangat muda, sangat remaja ya. Ia mendapatkan mimpi juga tentang berkas gandum di mana kakak-kakaknya sujud menyembah kepadanya. Ia menceritakan mimpi ini dengan lugunya kepada semua kakak-kakaknya. Dan itu menimbulkan kemarahan kakak-kakaknya. Mereka berpikir bahwa Yusuf mau menjadi orang hebat, berkuasa, sombong, seperti itu. Nah, kemudian Yusuf lagi mendapatkan mimpi tentang cakrawala. Ada yaitu matahari, bulan, bintang. Ada 11 bintang yang berarti di situ bahwa Yusuf disembah oleh orang tuanya dan semua kakaknya. Ia menceritakan mimpi ini semua kembali kepada kakaknya. Ya, kakaknya bertambah marah. Ayahnya pun menegurnya. Menegur Yusuf ini karena mimpinya seakan-akan wah ini mimpi yang gak mungkin akan terjadi. Kalau kita memperhatikan dalam kisah ini, kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Mimpi Yusuf ini sungguh luar biasa ya Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau kita membaca kisah Yusuf selanjutnya, bagaimana kemudian ya mimpi-mimpinya terwujud. Ya. Karena mimpi Yusuf ini sesuai dengan kehendaknya Allah. Ya, bukan mimpi yang kosong, bukan mimpi hayalan, tapi sesuai dengan kehendak Allah. Ya, dan kalau kita membaca cerita selanjutnya dari kisah mimpi Yusuf ini, ternyata Bapak Ibu ada maksud Allah untuk menyelamatkan suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel dari kelaparan pada waktu itu. Berawal dari mimpi itu, Yusuf dipersiapkan Allah menjadi seorang pemimpin. Luar biasa Bapak Ibu. Berawal dari mimpi itu, Yusuf ternyata sedang dipersiapkan Allah menjadi seorang pemimpin ya di Mesir, dan Firaun sendiri bersaksi bahwa Yusuf itu adalah seorang yang dipenuhi roh Allah. Ia menjadi orang yang luar biasa ya, dan tidak ada yang menandinginya karena Allah menyertai Yusuf ya. Allah melatih Yusuf menjadi pemimpin yang memiliki kapasitas dan pengalaman serta membuatnya tahu apa yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini kita belajar kalau mimpi itu sesuai dengan kehendak Allah, tentulah di situ ada campur tangan Tuhan yang mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana kita mengetahui mimpi yang sesuai kehendak Allah? Ya, tentunya dari Alkitab, dari firman Tuhan. Alkitab sudah dinyatakan kepada kita, ya, kita harus menangkap pesan Tuhan. Bagaimana kita bisa menangkap pesan Tuhan? Mari latih diri kita membaca Alkitab setiap hari. Amin Bapak Ibu, ya. Nah, dari membaca Alkitab ini kita bisa mengetahui apa yang menjadi pesan Tuhan, apa yang menjadi rema dalam diri kita untuk kita bisa bermimpi, mewujudkan mimpi kita yang disertai sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu, ya, kalau kita melihat perjalanan iman Yusuf berawal dari mimpinya, ia juga melewati proses sekolah kehidupan. Yusuf juga melewati proses sekolah kesulitan. Kalau kita membaca cerita selanjutnya dari kisah Yusuf, bagaimana kisah-kisah selanjutnya, penderitaannya, tantangan yang dihadapi luar biasa. Ya. Nah,
bagaimana orang punya mimpi impian, ya? Bagaimana kalau kita supaya mengerti bahwa mimpi itu sesuai kehendak Allah. Ingat yang saya katakan tadi adalah mari baca Alkitab. Kita bisa tahu apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kita renungkan dan kita punya impian ke depannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak orang bermimpi, ya, tetapi impiannya tidak mau tunduk kepada kehendak Allah. Ya, mimpinya hanya dipuaskan untuk kepentingan sendiri. Ya, dia tidak mau dididik oleh Tuhan. Ketika ada kesusahan datang, dia mulai mengeluh, dia mulai bersungut-sungut. Padahal kalau kita lihat dari Yusuf, luar biasa, banyak tantangan dihadapinya. Imannya berawal dari mimpinya itu, tapi dia juga melewati proses. Demikian juga kita, Bapak Ibu, apakah kita punya impian? Ya, impian kita itu apakah hanya kepentingan diri atau untuk kepentingan Tuhan? Ini perlu kita perhatikan. Yusuf ini Bapak Ibu mendapat kuasa dari Firaun ketika dia berumur 30 tahun. Sebagai pemimpin di Mesir, kalau kita memperhatikan ceritanya selanjutnya, Yusuf ini berhasil menjalankan segala tanggung jawabnya dengan baik. Ya, berawal dari mimpi yang sesuai kehendak Allah. Ya, dan dia juga memiliki hati yang mau diproses oleh Tuhan. Ya, Yusuf mewujudkan mimpinya dan telah membuktikan dirinya sebagai orang yang visioner dan agen perubahan. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Mimpi apa yang Bapak Ibu saudaraku yang ada di rumah dimanapun yang sedang kita impikan saat ini? Ya, mari kita periksa mimpi kita sesuai kehendak Allah atau tidak. Kita periksa, ya Bapak Ibu. Selama kita bernafas, kita memang harus punya mimpi ya, karena sebuah kesuksesan diawali dengan sebuah mimpi. Ya, Bapak Ibu tentu ingin berhasil bukan? Saya juga ingin berhasil. Ya, milikilah. Saya juga milikilah impian yang besar. Karena mimpi adalah sumber kekuatan, pendorong, pembangkit semangat dalam menjalani hidup ini. Dan setiap kita pasti punya kerinduan bukan? Bahwa suatu saat nanti, kelak nanti, mimpi itu akan menjadi kenyataan. Bapak Ibu, tapi jangan lupa ya Bapak Ibu, kalau kita punya impian yang besar, ingat, sesuaikanlah. Apakah itu kehendak Allah atau tidak? Ya, sesuaikan dengan kehendak Allah. Hidup yang bertanggung jawab. Ya, Tuhan beri kita hidup bertanggung jawab terhadap hidup ini. Ya, misalkan anak-anak muda punya impian, aku mau sukses belajar, aku mau bergiat belajar, aku tidak mau malas-malasan belajar ya. Aku mau belajar yang giat, lulus kuliah, aku bekerja, aku berusaha, punya usaha sendiri, aku bahagiakan orang tuaku. Ya mungkin impian anak-anak muda demikian ya. Aku bahagiakan orang tuaku, aku maksimalkan potensiku untuk melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan bukan hanya menjadi pendeta, dimanapun Bapak Ibu berada, baik di pekerjaan, baik dimanapun, itu melayani Tuhan ya. Kita berjuang terus dan berusaha sekuat tenaga untuk ya mewujudkan mimpi itu. Inilah seperti yang dialami oleh Yusuf itu. Ya, Yusuf mendapat mimpi besar, tapi proses yang dialami dia tetap taat. Sekalipun banyak tantangan fitnahan terhadap Yusuf, tetapi untuk mewujudkan mimpinya, dia mengikuti proses Tuhan. Demikian juga kita, Bapak Ibu, ya, seperti tertulis dalam Yakobus 2 ayat 17, saya akan bacakan untuk kita bersama. Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, Bapak Ibu, dalam mewujudkan mimpi diperlukan suatu usaha dan tindakan iman. Ya, begitu juga Bapak Ibu dalam perjalanan iman kerohanian kita. Tuhan mungkin memberikan mimpi-mimpi besar. Tuhan memberikan mimpi-mimpi besar kepada umatnya. Untuk umatnya menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya kepada para tokoh Alkitab yang hidup pada zamannya dulu seperti yang dialami oleh Yusuf ini yang sudah kita baca tadi kisahnya. Tapi juga Tuhan akan memberikan mimpi kepada umatnya yang hidup zaman sekarang ini. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi mimpi kita? Mari sesuaikanlah itu dengan panggilan Tuhan dalam diri kita. Amin, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau kita melihat lagi satu contoh tokoh di Alkitab,
yaitu Bapak Abraham, ya. Bapak Abraham, seperti kisah Bapak Abraham pada saat Tuhan menjumpai Abraham. Tuhan memberikan sebuah mimpi yang besar kepada Bapak Abraham. Abraham akan menjadi bapa dari segala bangsa dengan keturunan yang sebanyak bintang di langit dan kekayaan yang luar biasa. Namun janji itu disertai juga dengan satu syarat. Abraham harus berani melangkah pergi meninggalkan rumah ayahnya, negerinya beserta segala kenyamanannya, ya, untuk menuju negeri yang dijanjikan Tuhan baginya dan keturunannya. Nah, kalau kita lihat masalahnya dalam kisah Abraham ini, ya, Tuhan memberikan mimpi kepada Abraham itu menjadi bangsa yang besar. Masalahnya Tuhan itu tidak memberitahukan lokasi negeri kemana memberikan negeri lokasi di mana Abraham akan pergi, ya. Dia tuh harus pergi bersama istrinya, segala harta bendanya, rombongannya, nggak tahu nih mau kemana pergi, ya. Tapi di sini kita lihat Abraham ini punya iman, ya. Dia memiliki perkataan Tuhan yang bisa dipegangnya, ya. Dia memiliki perkataan Tuhan yang bisa dipegangnya bahwa satu saat nanti mimpi yang diberikan Tuhan yang sesuai kehendak Tuhan kepada Abraham, dia akan menjadi bangsa yang besar, ya. Inilah yang dipegang oleh Abraham. Dia yakin benar, pasti perkataan Tuhan, mimpi yang Tuhan berikan itu yang sesuai kehendak Tuhan akan digenapi. Bapak Ibu, jika kita tahu pasti, ya, jika kita tahu pasti dan yakin bahwa ketika kita punya mimpi yang sesuai dengan kehendaknya Allah, maka kita tidak punya alasan untuk takut gagal, ya. Kita tidak punya alasan untuk takut gagal dalam melangkah mewujudkan mimpi kita. Percayalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah yang besar dan berkuasa akan menyertai kita, ya. Jikalau mimpi kita, impian kita itu sesuai dengan kehendaknya Allah. Amin Bapak Ibu, ya. Inilah poin yang pertama, bagaimana kita mewujudkan mimpi kita. Yang pertama yang saya bagikan di sini adalah yaitu sesuaikan dengan kehendak Allah. Mimpi kita sesuaikan dengan kehendak Allah. Bagaimana kita tahu? Mari kita latih diri untuk membaca kebenaran firman Tuhan sehingga kita bisa menangkap apa pesan Tuhan untuk melakukan ke depannya bagi Tuhan, keluarga, pekerjaan, dan orang lain. Baik Bapak Ibu, yang kedua, bagaimana kita mewujudkan mimpi kita di masa-masa yang sukar sekarang ini Bapak Ibu? Yang kedua adalah kerja nyata dan fokus pada tujuan. Bagaimana kita mewujudkan mimpi kita? Yang kedua adalah kerja nyata dan fokus pada tujuan. Kita akan mengambil dari sebuah kisah Nehemia 1, itu ceritanya sangat panjang sekali, tetapi saya akan singkat dengan bercerita. Mari kita perhatikan bersama-sama nanti. Ya, Bapak Ibu, untuk bisa terwujudnya mimpi kita, setelah kita sesuaikan dengan kehendaknya Allah, diperlukan juga kerja nyata dan berfokus pada tujuan, ya. Tidak hanya sekedar punya angan-angan, tidak hanya sekedar punya kerinduan, tetapi ada satu tekad untuk berusaha bertindak, ya. Kita ambil contoh kisah di Alkitab tentang seorang yang bernama Nehemia, ya. Pada zaman Ezra ada orang Israel yang bernama Nehemia. Saya akan ceritakan, dia yang tinggal di Susan di Persia. Nehemia dia pelayan raja di Raja Artasasta. Saudara Nehemia ini datang dari Yehuda dan menyampaikan kabar buruk. Kabar buruknya apa? Keadaan orang-orang di Yerusalem tidak aman. Tembok dan gerbang kota yang dihancurkan oleh orang Babilonia belum dibangun lagi. Nehemia mengalami kesedihan. Dia mau ke Yerusalem untuk membangun. Dia punya impian untuk membangun kota itu. Jadi Nehemia berdoa agar diizinkan pergi oleh raja. Suatu hari raja memperhatikan nih bahwa Nehemia sedang sedih. Dia berkata kepada Nehemia, "Saya belum pernah lihat kamu seperti ini. Ada apa Nehemia?" Nehemia menjawab, "Saya sedih karena kota saya Yerusalem belum dibangun." Lalu raja bertanya, "Saya bisa bantu apa?" Nehemia berdoa dalam hati. Dia berkata, "Tolonglah izinkan aku pergi ke Yerusalem untuk membangun temboknya." Raja Artasasta ini mengizinkan Yeremia pergi dan dia juga memastikan agar Nehemia aman di perjalanan. Kemudian
Dia juga raja ini juga menjadikan Nehemia gubernur Yehuda dan memberikan juga bantuan kayu untuk membangun gerbang kota Yerusalem. Nah, ketika sampai di Yerusalem, Nehemia ini memeriksa tembok kota, ya. Lalu dia menyuruh para imam dan pemimpin berkumpul. Dia sampaikan, ini adalah kerinduan, impian. Walaupun sepertinya nggak akan mungkin terwujud, tetapi ini kita dari kisah ini kita memperhatikan bagaimana kerja nyata, fokus Nehemia. Ya, lalu orang-orang setelah Nehemia mengumpulkan para pemimpin, para imam, orang-orang itu setuju untuk membangun kembali kota itu. Lalu mereka mulai membangun tembok Yerusalem. Tapi ini tantangannya, musuh mengejek orang Israel dan berkata, wah kalau ada rubah yang naik atau binatang yang naik tuh tembok pasti roboh, kata mereka. Orang Israel tidak peduli dan terus saja membangun tembok itu. Sekalipun ada ejekan dari orang-orang di sekitar orang Israel pada saat itu ketika mereka membangun. Tapi orang Israel tidak peduli, dia terus membangun. Tembok itu dibangun semakin tinggi, semakin kuat. Kemudian apalagi yang terjadi? Ternyata tidak hanya ejekan yang mereka terima. Lalu ada musuh lagi menyerang tembok itu, menyerang Yerusalem dari berbagai arah. Nah, ketika tahu rencana mereka, orang Israel ini mulai takut. Nah, di sini nih, mulai ketakutan. Tapi Nehemia mempunyai satu, setelah mereka sudah kerja nyata, tapi mereka tetap fokus tujuan. Ini yang dikatakan Nehemia, jangan takut. Mereka fokus ya pada tujuan. Nehemia mau fokuskan pada tujuan. Jangan takut, Allah ada bersama kita. Lalu Nehemia menyuruh orang berjaga. Ini tindakannya Nehemia. Nehemia menyuruh orang berjaga untuk melindungi para pekerja. Dan musuh tidak bisa lagi menyerang mereka. Tembok dan gerbang kota itu selesai dalam 52 hari. Nehemia bersyukur, ya. Nehemia mengajak semua orang Lewi ke Yerusalem bersyukur untuk merayakan yaitu pembangunan tembok kembali. Dimulai dari kerinduan Nehemia, mimpinya supaya tembok Yerusalem kembali dibangun. Dia lakukan kerja nyatanya. Ketika ada musuh, ejekan, dia tetap fokus, ya. Dia tetap fokus dan dia juga menguatkan orang-orang pada saat itu yang bekerja. Jangan takut, Allah beserta kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari kisah Nehemia ini kita bisa melihat kalau impian itu disertai dengan kerja nyata dan berfokus pada tujuan, seperti kisah Nehemia ini, pada saat mereka membangun tetap ada tantangan, tapi mereka tidak peduli, mereka tetap membangun, ya. Tentulah bisa terwujud, ya. Tidak peduli apa kata orang, karena punya fokus tujuan, kerja nyata dan punya fokus tujuan, ya. Namun sayangnya terkadang kita ini punya mimpi besar, ya, punya kerinduan besar, punya impian besar, ya. Kita seringkali hanya punya mimpi. Kita mulai malas-malasan, ya. Ketika kita punya impian, kita mungkin berpikir, ya, doa sajalah sudah cukup, ya. Padahal Bapak Ibu, kita perlu bekerja. Ora et labora, ya, yang artinya berdoa dan bekerja. Ya, bahwa berdoa dan bekerja adalah dua hal yang tak terpisahkan. Jadi orang tidak boleh hanya kita berdoa saja, tapi harus juga bekerja. Ya, artinya kalau kita berdoa, maka wujudkan doa itu melalui kerja nyata kita. Ya, kita lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 23, saya bacakan bagi kita semua apa yang dipesankan di situ. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa ya, ketika kita memiliki seperti kisah Nehemia tadi, ya, mereka memiliki kerja nyata untuk membangun tembok dan fokus dengan tujuan, disitulah terwujud kerinduan mereka untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Demikian juga kita, ya, kalau kita punya impian, ya, kalau kita punya mimpi yang besar, ingat, perlu kita kerja nyata. Tidak cukup, aku berdoa aja nanti akan terjadi. Bukan, ada kerja nyata kita, ada fokus kita kepada Tuhan. Dan kerja nyata kita lakukan untuk Tuhan. Seperti Kolose 3 ayat 23 demikian tadi yang sudah kita baca. Bapak Ibu,
kita juga harus sadar bahwa melalui pekerjaan yang kita lakukan, di situ juga Tuhan ya akan tambahkan, akan mempertajam yaitu talenta kita. Apa bidang kita, di mana Tuhan tempatkan kita. Tuhan akan mempertajam talenta kita, di mana kita melakukan pekerjaan kita. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, agar mimpi kita terwujud, ingat, kita perlu kerja nyata. Ya, sehingga apa yang kita impikan, ya, yang sesuai kehendak Allah, pastilah terwujud. Ya, jangan mudah putus asa. Mari kita fokus pada tujuan apa yang kita sedang impikan ke depannya. Ya, fokus tujuan, fokus ini juga adalah kunci agar bisa terwujud mimpi kita itu. Ya, Paulus juga pernah mengingatkan jemaat di Korintus tentang pentingnya fokus ini. Ya, kita coba membuka bagaimana Paulus mengingatkan jemaat di Korintus tentang pentingnya fokus ini dalam 1 Korintus 9 ayat 25 sampai dengan 27 kita akan baca bersama-sama. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari tulisan Paulus ini kita bisa tahu untuk bisa fokus pada tujuan agar mimpi kita bisa terwujud, perlu disiplin dan penguasaan diri. Ya, tujuan apa yang telah kita tentukan selama ini? Ya, kita punya tujuan, aku mau memimpikan ini. Untuk mencapai terwujudnya itu perlu ya penguasaan diri. Ya Bapak Ibu, dan perlu disiplin. Ya, kita buat perencanaan dan target-target sehingga itu bisa memacu kita untuk tetap fokus pada sasaran. Fokus pada tujuan ini juga adalah jembatan keberhasilan dalam mewujudkan mimpi kita yang sesuai kehendak Allah, ya. Namun kita melihat ya, kalau kita benar-benar ya rindu terwujudnya mimpi kita. Ingat seperti yang sudah saya katakan tadi, bagaimana Nehemia dia memiliki kerja nyata, mengajak semua untuk membangun tembok itu. Sekalipun banyak tantangan, tetapi mereka fokus pada tujuan mereka. Tidak mudah putus asa. Jikalau Bapak Ibu memiliki kerinduan, impian di tengah-tengah zaman sekarang ini memang sulit. Tapi ingatlah, kalau mimpi itu sesuai kehendak Allah dan itu kita lakukan untuk Tuhan, kita punya kerja nyata dan fokus tujuan, pasti di situ Tuhan akan memampukan kita untuk mewujudkannya. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Namun lebih dari semua itu, baik mimpi, impian yang sudah terwujud, kerja nyata, fokus pada tujuan dan pencapaian target, semua itu ingat Bapak Ibu, kita harus lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Karena apa yang kita impikan semua itu kan bersifat fana. Tetapi yang terpenting di sini adalah bagaimana yaitu hidup kerohanian kita bertumbuh. Ya, hidup kerohanian kita bertumbuh semakin dewasa rohani. Ya, karakter kita semakin diubahkan hari lepas hari. Itulah yang bersifat kekal. Kalau mungkin impian kita punya rumah, keluarga yang indah, usaha, toko, segala macam bersifat fana. Oke, kita kerjakan itu dengan penuh tanggung jawab. Tetapi yang terpenting yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah karakter kita semakin diubahkan. Kita semakin belajar lewat proses itu. Didewasakan iman kita. Didewasakan rohani kita. Inilah yang bersifat kekal dan abadi. Ya, seperti dalam Markus 8 ayat 36 kita akan baca. Markus 8 ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya?
Jadi kalaupun terwujud mimpi kita, impian kita untuk di masa yang sekarang ini, ingat, aku lakukan untuk Tuhan, tapi tidak stop sampai di situ. Kita juga harus bertumbuh. Karakter kita terus hari lepas hari terus diubahkan. Bertumbuh iman kita semakin dewasa, rohani kita semakin dewasa. Disinilah yang bersifat kekal dan abadi. Sehingga ketika kita nanti dipanggil pulang oleh Bapa di surga, kita didapati menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kapasitas iman yang kokoh, iman yang kuat, kedewasaan rohani yang semakin hari semakin mantap di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu, saya mengajak pada saat hari ini, ya, dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita wujudkan mimpi kita. Sesuaikan dengan kehendaknya Allah, kerja nyata, dan fokuslah pada tujuan. Kita persembahkan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang saya bisa sampaikan untuk kita sama-sama merenungkan. Jikalau Bapak Ibu hari-hari ini punya impian, mari sesuaikan dengan kehendak Allah. Kerja nyata, fokuslah pada tujuan. Tuhan Yesus memberkati, kita akan berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur kepadamu. Di tengah-tengah masa yang sukar ini kami masih mendengar kebenaran firman-Mu. Tolong kami, mungkin banyak mimpi-mimpi kami yang tertunda oleh karena situasi yang ada. Tetapi kami mau bangkit lagi untuk mewujudkannya. Kami mau sesuaikan mimpi kami, impian kami dengan kehendak-Mu. Sehingga kami yakin ini adalah dari Tuhan. Kami boleh kerja nyata dan kami fokus pada tujuan yang Tuhan sudah berikan panggilan itu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, berkati semua dimanapun umat-umat-Mu berada, lewat kebenaran firman-Mu, mereka semakin imannya kuat, imannya mantap di dalam Tuhan, sekalipun banyak tantangan. Diberkatilah oleh Engkau ya Tuhan semua yang mendengar firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Memberikan persembahan adalah kewajiban kita sebagai jemaat Tuhan. Ibadah online GBAP Bunga Bakung Robinson akan tetap diadakan di jam yang sama dan di channel yang sama. Pastikan kita semua tetap setia untuk beribadah dan setelah ini kita akan doa berkat. Mari Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Kami sangat mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk segala kasih karunia Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu terus berkuasa atas hidup kami dimampukan untuk melakukannya. Kami akan melanjutkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami percaya ada perlindungan penyertaan-Mu bagi setiap kami. Kami percaya dimanapun kami berada, di situ Engkau senantiasa menyertai kami. Mari Bapak Ibu kita arahkan hati kita tadakan tangan kita terima berkat dari Tuhan. Biarlah kasih karunia Allah memampukan setiap kita untuk melakukan kehendak-Nya. Ketika kita memiliki mimpi yang sesuai kehendak Allah, kerja nyata dan fokus pada tujuan, tentulah Allah di situ akan memampukan kita mewujudkannya. Damai dari Allah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh-Nya yang kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang setia terhadap panggilannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.